Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai fans semuanya. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalian tahu dengan masjid kan? Nah, masjid adalah salah satu tempat ibadah di muka bumi, maksud saya di Indonesia terlebih, bagi umat Islam yang menjadi tempat yang sangat sakral dan juga tempat yang sangat suci untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada hal yang menggelitik yang pernah terjadi, terutama pada saya pribadi dan juga keluarga. Bagi kalian juga sudah punya anak, mungkin pernah. Bagi kalian tidak hanya ingin sendiri berada di masjid, tapi juga bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak kita, terutama bagi anak-anak kita yang masih belum balik ya, atau sudah yang balik tapi masih belum berusia yang rata-rata belasan ke atas. Nah, saya tidak perlu cerita bagaimana pengalaman saya. Yang jelas pengalaman itu kurang mengenakan. Namun saya ingin share pada kalian semua, teman-teman sekalian, bagaimana masjid, yang mana masjid ini menjadi tempat yang juga tidak hanya diperuntukkan bagi dewasa saja, tapi sebenarnya juga bagi anak-anak kecil. Dan bagi kita semestinya memang punya tanggung jawab untuk bisa membawa anak-anak kita, untuk bisa menggiring anak-anak kita, mengenalkan mereka lebih dekat kepada masjid. Nah, di dalam sebuah hadis memang Rasulullah SAW pernah membawa cucunya, yaitu putri daripada Sayyidah Zainab yang bernama Sayyidah Umamah. Beliau menggendong cucunya tersebut. Ketika Rasulullah mau sholat, cucunya pun masih digendong oleh beliau. Baru kemudian ketika Rasulullah akan ruku, kemudian sujud, maka Sayyidah Umamah, cucu beliau ini diletakkan di bawah, di samping kanan beliau. Dan kita sudah tahu ya, Rasulullah itu pasti kalau sholat pasti di masjid. Nah, ini maksud saya. Dan juga pernah Rasulullah ini dalam keterangan Imam Nasai disebutkan bahwa Rasulullah ini pernah, beliau ini membawa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menuju ke masjid juga berjamaah bersama para sahabat. Ketika Rasulullah ini sujud, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini sama-sama menaiki Rasulullah, punggung Rasulullah dinaiki, sehingga sujudnya beliau ini lebih lama daripada biasanya. Ketika selesai sholat, salah satu sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan sujud ini begitu lama?" Dijawab oleh Rasulullah, "Tidak apa-apa, hanya saja cucuku Hasan dan Husain menaiki punggungku dan aku tidak tega untuk segera bangkit dari sujud karena kasihan kepada cucuku." Ini sebuah pelajaran, sebuah didikan bagi kita sekalian, terutama kaum muslimin dimanapun kalian berada. Membawa anak cucu kita ke masjid ini adalah merupakan sunnah. Mengenalkan mereka, mendekatkan mereka kepada masjid. Biarkanlah mereka bermain di situ. Namun jangan jadikan masjid sebagai tempat bermain. Jangan jadikan masjid sebagai tempat hiburan. Tapi didiklah mereka di masjid ini bergurau secara sewajarnya. Apalagi kemudian saya temukan di beberapa literatur yang ada, termasuk juga karangan daripada Imam Said Sabiq dalam Fiqhus Sunnah. Beliau itu juga menerangkan bahwa siapapun boleh, bahkan termasuk madhab Syafi'iyah, boleh anak-anak kecil yang mumayyiz ataupun ghair mumayyiz, yang sudah baligh ataupun yang masih belum baligh, mereka itu diajak ke masjid, asalkan satu, mereka tidak mengotori masjid. Satu. Dua, tidak membuat kegaduhan yang sangat besar sehingga mengganggu kegiatan orang-orang yang sedang sholat. Artinya ketika seseorang atau berjamaah lagi sholat, maka kebijakan bagi kita seorang orang yang sudah yang dibebani menjadi orang tua itu mendidik anak agar supaya tidak rame-rame. Dua, mengotori ini juga termasuk di dalamnya seperti mereka yang mungkin kemungkinan kencing di masjid ataupun berak di masjid, tapi kan sekarang sudah ada pampers dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, kalaupun toh masih belum ada di dalam masjid itu tempat yang khusus bagi anak laki-laki, maka diberikanlah tempat. Ini ada keterangannya. Diberikan tempat bagi mereka yang khusus agar supaya mereka bisa leluasa bermain di situ. Bagi kalian semua yang mungkin kalian dekat dengan masjid atau kalian sendiri memang pengurus daripada masjid itu, alangkah bijaknya untuk mengusulkan di masjid-masjid yang kalian ada ataupun dimanapun kalian berada
masjid-masjid ini carilah masjid-masjid yang memang betul-betul ramah kepada anak. Kalaupun toh memang tidak ada yang ramah kepada anak, bagi mereka yang masih belum menyediakan tempat untuk anak, tapi kemudian ada anak-anak kecil di situ berlarian ke sana kemari, tolonglah bagi kalian ini jangan mengingatkan mereka anak-anak kecil itu dengan kasar. Karena hal ini tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada anjuran untuk mengingatkan sesama Muslim, baik yang sudah tua ataupun yang masih muda, dengan cara yang kasar ataupun dengan cara yang merendahkan dan lain sebagainya. Berilah mereka pengetahuan. Mungkin dengan contoh, Dek, jangan ke sini, di sini tempat ibadah, sekarang ada orang yang lagi sholat, dan mungkin duduk aja dulu ya. Kan bisa lebih seperti itu, tidak dengan kasar dan lain sebagainya. So, jadi bagi kalian semua, para fans sekalian, bisa mungkin menjadikan ini sebagai acuan bagi kalian. Banyak sekali literatur yang ada dan sudah dibahas oleh ribuan para ulama. Saya hanya menegaskan kembali di dalam channel ini. Jadi, kalau kalian suka dengan apa yang sudah saya katakan tadi, kalian bisa pilih-pilih sendiri apa saja literaturnya, banyak sekali. Syed Sabiq Fiqh Sunnah, terus juga kemudian milik Imam Syafi'i sendiri. Saya lupa sudah kitabnya banyak sekali yang saya baca pada waktu itu. Namun 3 hal ini yang bisa dijadikan catatan bagi kalian yang membawa anak kecil, yang membawa putra ataupun putri ataupun cucu kalian ke masjid. Jadikanlah masjid yang tetap tempat yang sakral, namun juga perkenalkan lebih awal, jadikan mereka daripada mereka anak-anak kecil ini, anak-anak kita, putra-putri kita bermain sesuatu yang tidak jelas, maka ajaklah mereka ke masjid, itu lebih bermanfaat, itu akan lebih berbarokah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa fans sekalian, kalian bisa follow kita Instagram dengan nama yang sama, Fal Hasan, juga ada Twitter dan juga ada fanspage di Facebook. Silahkan di follow, dan kalau kalian suka dengan konten ini silahkan kalian like, dan kalau kalian masih baru di sini silahkan subscribe di bawah sana, dan kemudian kalian bisa komen kalau kalian mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa ditanyakan atau ada referensi tentang konten kita kali ini yang lebih mantap dan lebih mantul dari kalian, silahkan. Saya undur diri dulu, terima kasih banyak. Saya akan menikmati alam sore ini. Terima kasih banyak, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.